Hey, teman-teman, selamat datang di channel Audio Literasi. Hari ini kita akan bahas topik yang pasti pernah dialami banyak orang, diputusin pacar. Yup, nggak ada yang suka rasanya, tapi percayalah, ini bisa jadi momen untuk bangkit dan belajar. Jadi, kalau kamu lagi butuh motivasi, tips move on, atau sekadar pengertian, tetap di sini ya. Kita bakal ngobrol santai dan saling support. Let's go! Diputusin pacar memang jadi pengalaman yang menyakitkan. Wajar jika kamu merasa sedih atau kecewa, tapi penting untuk menghadapinya dengan cara yang sehat. Beberapa solusi yang bisa kamu pertimbangkan. Izinkan diri untuk merasa sedih. Jangan menekan perasaanmu. Luapkan emosi, menangis kalau perlu, karena ini bagian dari proses penyembuhan. Jangan menyalahkan diri sendiri. Hubungan berakhir bukan sepenuhnya kesalahanmu. Fokuslah pada hal-hal yang bisa kamu pelajari dari pengalaman ini. Jaga jarak, hindari kontak dengan mantan untuk sementara waktu. Ini membantu kamu lebih cepat move on dan menghindari kerinduan yang sulit dikendalikan. Fokus pada diri sendiri, lakukan hal-hal yang kamu sukai. Coba hobi baru atau lanjutkan yang tertunda. Perbaiki kebiasaan sehat seperti olahraga, tidur cukup, dan makan teratur. Bersandar pada orang terdekat. Bicarakan perasaanmu dengan teman atau keluarga yang kamu percaya. Dukungan sosial sangat penting. Buat rencana ke depan. Isi waktu dengan tujuan baru, entah dalam hal karir, pendidikan, atau pengembangan pribadi. Berikan waktu untuk pulih. Proses move on butuh waktu, jadi jangan terburu-buru. Percayalah bahwa seiring waktu, rasa sakit akan berkurang. Kalau rasa sedih terasa terlalu berat atau mengganggu aktivitas sehari-hari, pertimbangkan untuk berbicara dengan konselor atau psikolog. Yang penting, ingat bahwa kamu berharga dan pantas mendapatkan kebahagiaan. Apa yang terjadi saat diputusin pacar? Diputusin pacar berarti pasangan memutuskan hubungan, yang seringkali di luar keinginan pihak lain. Alasan umum, perbedaan tujuan atau visi hidup, masalah komunikasi atau konflik yang berlarut-larut, kehilangan perasaan cinta, kehadiran orang ketiga. Efek psikologis dan emosional. Diputusin bisa memicu berbagai reaksi emosional, seperti kesedihan mendalam, karena kehilangan orang yang dicintai dan rutinitas bersama. Rasa penolakan, menyebabkan pertanyaan tentang harga diri. Kemarahan atau kekecewaan, terhadap mantan atau situasi yang terjadi. Kebingungan, bertanya-tanya apa yang salah dan mencari penjelasan. Kecemasan tentang masa depan, khawatir sulit menemukan pasangan baru. Dampak fisik. Kehilangan nafsu makan, insomnia atau tidur berlebihan. Energi menurun, sakit kepala atau sakit perut akibat stres. Pengalaman emosional yang umum. Tahapan kesedihan, berdasarkan model Kubler-Ross. Penolakan, tidak percaya hubungan benar-benar berakhir. Kemarahan, menyalahkan mantan atau situasi. Tawar-menawar, berharap bisa memperbaiki hubungan. Depresi, merasa hampa, kehilangan arah, dan kesedihan mendalam. Penerimaan, mulai menerima kenyataan dan melangkah maju. Cara menghadapi dan mengelola emosi. Jangka pendek. Luapkan perasaan, menangis, menulis di jurnal, atau berbicara dengan teman. Batasi kontak dengan mantan, agar proses pemulihan lebih cepat. Hindari keputusan impulsif, seperti menghubungi mantan di tengah malam. Jangka panjang. Bangun kebiasaan baru, isi waktu dengan hal-hal produktif. Refleksi diri, pikirkan pelajaran dari hubungan tersebut. Fokus pada kesehatan mental, meditasi, olahraga, atau konsultasi dengan terapis jika diperlukan. Perspektif tentang masa depan. Kebangkitan pribadi. Mengakhiri hubungan seringkali membuka peluang untuk mengenal diri sendiri lebih baik. Memberi ruang untuk menemukan hubungan yang lebih sehat di masa depan. Peluang baru. Meningkatkan hubungan dengan teman atau keluarga yang mungkin terabaikan. Mengejar mimpi atau hobi yang sempat tertunda. Pelajaran berharga. Belajar tentang pentingnya komunikasi, kompromi, dan batasan dalam hubungan. Mengetahui apa yang benar-benar diinginkan dalam pasangan di masa depan. Kisah dan pengalaman yang umum terjadi. Banyak orang merasa terjebak dalam nostalgia, mengenang momen indah dengan mantan. Tertantang untuk move on, tapi ragu karena merasa tidak ada yang sebaik dia. Meningkatkan diri, sebagian menjadikan perpisahan sebagai motivasi untuk menjadi lebih baik. Nasihat untuk masa depan. Jangan menyalahkan diri sendiri, tidak semua perpisahan berarti kegagalan, ini adalah proses pembelajaran. Percaya pada waktu, seiring waktu,
luka akan sembuh dan kamu akan menemukan kebahagiaan baru. Bangun hubungan baru dengan bijak, gunakan pengalaman sebelumnya untuk menjalin hubungan yang lebih sehat. Diputusin pacar adalah momen sulit, tetapi juga peluang untuk tumbuh. Dengan mengelola emosi secara sehat, mencari dukungan, dan fokus pada diri sendiri, kamu bisa bangkit lebih kuat. Masa depan tetap penuh peluang dan kebahagiaan menantimu. Contoh seseorang yang mengalami diputusin pacar, cara menghadapinya, dan bagaimana ia akhirnya bangkit. Andi, 25 tahun. Hubungan, pacaran selama 2 tahun dengan Sarah. Konteks, Sarah memutuskan hubungan karena merasa tujuan hidup mereka sudah tidak sejalan. Hari 1, perpisahan. Situasi. Sarah berkata, aku merasa kita nggak punya visi yang sama lagi. Aku ingin fokus pada karir di luar kota, dan hubungan ini jadi terlalu sulit buat kita berdua. Reaksi Andi, kaget, merasa dunia runtuh. Aku salah apa? Apa kita nggak bisa coba lagi? Malam itu, Andi menangis sepanjang malam sambil mendengarkan lagu galau. Minggu pertama, kesedihan mendalam. Pola kehidupan. Sulit bangun pagi, malas bekerja, dan tidak nafsu makan. Terus-terusan melihat foto lama mereka di media sosial. Emosi, marah, kenapa dia nggak mau usaha lebih? Aku udah kasih yang terbaik. Bingung, apa dia benar-benar cinta sama aku dulu? Dukungan teman. Temannya, Rani, berkata, wajar banget kamu merasa sedih, tapi coba jauhin dulu barang-barang yang bikin kamu ingat dia. Tindakan. Andi memutuskan untuk unfollow akun Sarah untuk mengurangi rasa sakit. Bulan kedua, proses pemulihan. Pola baru. Andi mulai olahraga pagi, mencoba fokus pada kebugaran tubuh. Bergabung dengan komunitas lari untuk mengisi waktu luang. Emosi. Masih ada rasa kehilangan, tapi lebih bisa menerima kenyataan. Mulai menemukan kebahagiaan dalam rutinitas baru. Refleksi. Andi menulis di jurnal, hubungan ini mengajarkan aku tentang pentingnya komunikasi. Aku sadar, mungkin aku terlalu bergantung pada Sarah untuk kebahagiaanku sendiri. 6 bulan kemudian, bangkit kembali. Situasi. Andi sudah lebih fokus pada kariernya. Ia baru saja dipromosikan di kantor. Saat menghadiri acara komunitas, Andi bertemu dengan seorang teman lama, Nina, yang ternyata memiliki hobi serupa. Emosi. Ada rasa syukur bahwa perpisahan membuka jalan untuk fokus pada diri sendiri. Mulai merasa siap untuk membuka hati lagi. Setahun kemudian, perspektif baru. Konteks. Andi dan Sarah bertemu di sebuah reuni. Mereka berbincang santai, tanpa perasaan canggung. Refleksi. Andi berpikir, aku nggak lagi marah atau sedih. Aku berterima kasih atas kenangan baik yang kita punya, tapi aku tahu aku sudah lebih bahagia sekarang. Pesan, diputusin bukan akhir dari segalanya. Dengan waktu, refleksi, dan usaha untuk bangkit, seseorang bisa menemukan kebahagiaan baru, baik itu dari dalam diri atau melalui hubungan baru. Dina, 16 tahun. Hubungan, pacaran selama 6 bulan dengan Arya, teman satu sekolah. Konteks, Arya memutuskan hubungan karena ingin fokus belajar untuk ujian akhir. Hari 1, perpisahan. Situasi. Saat jam istirahat di kantin, Arya berkata, Dina, aku rasa kita nggak bisa lanjut. Aku mau fokus belajar dulu, dan aku nggak mau bikin kamu kecewa karena aku nggak punya waktu buat kita. Reaksi Dina, kaget dan bingung, kok tiba-tiba banget. Aku salah apa? Setelah itu, Dina mengunci diri di kamar dan menangis sambil memeluk boneka favoritnya. Minggu pertama, kesedihan yang dalam. Pola kehidupan. Dina jadi sering melamun di kelas, sulit konsentrasi belajar. Tiap kali buka media sosial dan lihat Arya, Dina merasa sedih dan marah. Emosi. Merasa ditinggalkan, Arya bilang dia sayang, tapi kok gampang banget putusinnya. Kecewa, kenapa dia nggak coba perjuangin kita? Dukungan sahabat. Sahabat Dina, Nisa, datang ke rumah dan berkata, nggak apa-apa nangis, Din. Tapi jangan lupa, kamu masih punya aku, kita bisa cerita bareng kok. Nisa juga mengajak Dina membuat scrapbook lucu untuk mengalihkan perhatian. Bulan kedua, mulai berdamai. Pola baru. Dina mulai ikut ekskul menari yang dulu dia tunda karena sering jalan bareng Arya. Menghabiskan waktu lebih banyak dengan sahabatnya, Nisa dan teman-teman ekskul. Emosi. Masih sedih sesekali, tapi Dina mulai merasakan keseruan dari kegiatan baru. Ketika melihat Arya di sekolah,
Dina belajar untuk tidak menghindar, meski masih ada rasa canggung. Refleksi. Dina berpikir, mungkin ini bukan salahku. Kita masih muda, dan aku juga harus fokus sama hal-hal yang bikin aku bahagia. 6 bulan kemudian, Dina yang lebih bahagia. Situasi. Dina tampil di pentas tari sekolah dan mendapatkan banyak pujian dari guru dan teman-temannya. Saat itu, Arya datang memberikan selamat. Dina tersenyum dan berkata, "Makasih, Arya." Emosi. Dina merasa jauh lebih percaya diri. Ia sadar bahwa dirinya berharga tanpa perlu bergantung pada orang lain. Pesan untuk anak remaja dari simulasi ini. Waktu adalah penyembuh, wajar kalau kamu merasa sedih, tapi semua itu akan berlalu. Fokus pada hal positif, isi waktumu dengan kegiatan yang bikin kamu senang dan bangga. Bangun diri sendiri, jadikan pengalaman ini sebagai pelajaran untuk menjadi lebih kuat. Ingat, di usia muda, kamu sedang dalam perjalanan mengenal diri sendiri. Cinta pertama bukan berarti satu-satunya, dan kebahagiaanmu tetap ada dalam dirimu sendiri. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Ingat, teman-teman, diputusin itu memang nggak mudah, tapi ini bukan akhir dunia. Kamu punya kesempatan untuk tumbuh, belajar, dan menemukan kebahagiaan yang baru. Kalau kamu punya cerita atau tips sendiri, share di kolom komentar ya, supaya kita bisa saling menguatkan. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan video inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat, dan ingat, kamu pantas bahagia.